Kalau approach-nya diganti, apalagi ngomong kayak ya udah collab aja segala macam. Cobain Pak, beneran banyak Pak gitu. Apalagi ada omongan katanya yang dari ini Pak Toto Sugriwo ya yang ngomong. Dari Bapak Toto Sugriwo katanya mereka cuma berani mengkritik menggunakan account private. Luar biasa loh. Akun gua publik. Ya, luar biasa. Ini yang ngomong, yang tadi ngomong itu akunnya publik Facebook Pro ya. Facebook Pro. Facebook Pro ya, jadi nggak akan bisa di private. Dan gue sendiri, walaupun channel YouTube gue belum centang biru, tapi Facebook gue udah centang biru. Centang birunya dipaksa lagi. Jadi gue nggak mungkin bisa nge-private. Gue bukan Facebook profesional ya, jadi gue nggak ngambil duit dari Facebook nggak. Tapi gue nggak mungkin jadi private Facebook nggak Pak. Ini muka gue nih, ya muka gue yang jelek ini ya. Itu terpampang karena Facebook centang biru itu wajib menampilkan foto profil yang terlihat mukanya. Gue nggak bisa pakai foto AI. Gue jelek begini, suruh majang muka sendiri kan. Coba dirubah approach-nya. Dan dari komentar-komentar itu memang banyak yang negatif, tapi gue juga banyak banget baca yang konstruktif. Ya kayak misalnya contoh animasinya, segala macam. Dan ini belum bicara soal artis yang tidak dibayar. Kenapa gue bisa bilang artis yang tidak dibayar? Karena sudah ada konfirmasi di media sosial bahwa artis yang membuat karakter tersebut tidak mendapatkan 140 sekian dolar. Terus kalau dibilang, iya apalagi ini jahat banget sumpah omongannya. Ya namanya kemiripan. Wajar. Pak, ini mohon maaf Pak. Lu mau nggak digituin Ji? Enggak lah, gila aja. Nah, plagiat itu. Apalagi kan ada LKM apa? Lembaga Hak Cipta itu. Oh iya. Nggak denger Pak, isunya Pak lagi rame Pak. Lagu aja sekarang lagi pusing gitu Pak. Royalti. Kayak royalti ya kan. Buset dah. Pak, 100 dolar itu kecil loh Pak. Beneran. 100 dolar itu kecil Pak. Ya, itu standarnya YouTube untuk dicairin duit ya untuk video YouTube long 100 dolar. Ya, jadi mohon maaf Pak, bayar, kasihan artisnya gitu. Dan bayangin gitu kalau dia ke artis yang bikin semua karakternya aja nggak mau bayar, gimana perilakunya ke artis-artis yang ada di Indonesia. Jadi mungkin itu alasannya kenapa orang-orang nggak mau collab dengan yayasan Bapak, dengan perusahaan Bapak, dengan program-program Bapak gitu. Apalagi di Facebooknya ditulis gitu kan, looking for some progress. Not the result. Progresnya negatif Pak, beneran dah. Dan ini bahasanya udah gue tahan, jujur aja udah gue tahan. Tidak menggunakan bahasa hinaan apa segala macam. Katanya sih poin cerita itu lebih penting daripada kualitas ya. Ya ceritanya apa? Dari bendera. Nyari bendera. Iya. Itu tuh menguji nasionalisme. Ya tenang Pak, walaupun saya ngomong begini tapi besok tanggal 14 Agustus 2025 saya nonton Pak karyanya Pak. Bahkan kalau diizinkan saya akan merekam live reaction saya waktu nonton itu. Cuma duh, kenapa minggu ini isinya wombat news semua dah. Oke. Ya kita akan nonton dan kita akan lihat bersama seberapa bagus kualitas videonya, animasinya dan lain sebagainya. Dan ceritanya. Ya, cuman dari sinopsisnya gue merasa itu menarik. Kenapa? Karena Indonesia itu merdeka tahun 1945 dan diakui oleh negara lain tahun 1951. Sebelum tahun 1945 dan 1951 itu ada banyak sekali cerita-cerita kemerdekaan yang bisa diambil sebetulnya. Banyak banget. Bahkan kita nggak usah jauh-jauh ya. Mungkin soal pengibaran pertama, perjuangan pengibaran pertama, yang sampai ada penculikan, ya kan? Dan lain sebagainya, itu luar biasa Pak. Coba ambil itu Pak. Si Bapak Hendrianto punya pembelaan kalau yang temanya perjuangan itu udah banyak. Jadi dia ngambil tema perayaan. Oke, tema perjuangan itu sudah banyak, tema perayaan itu sudah banyak. Oke, nggak masalah, itu namanya konsep ya. Kalaupun memang konsepnya mau dirubah jadi perayaan 17 Agustusan segala macam. Pak, tolong, laras panjangnya umpetin dulu Pak. Ada pembelaan lagi masalah itu. Apa? Katanya itu buat properti. Jadi pas di akhir itu pas mereka sudah ketemu ininya ada teater lah di sana, itu buat properti orang-orang Belanda ceritanya. Itu properti. Udah ada disclaimer katanya tuh. Laras panjang tuh properti. Pak, kalaupun memang mau properti, Bapak kan orang teater ya Pak ya. Itu laras panjang modern Pak. Tidak period korek. Enggak, ya betul, tidak secara timeline betul Pak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Lu belum pernah gue nyebut, lu gak pernah lihat gue istighfar di video kan? Dan kalaupun itu properti ya, tidak ada yang menyimpan properti serapih itu Pak. Atau ini izin aja ya Pak ya, izin aja ini Pak. Tahu nggak Pak kalau di Amerika Serikat yang menjadi pembeda antara airsoft gun atau senjata mainan lah intinya ya, entah airsoft gun atau air gun atau yang pakai BB gun ya, dan senjata api beneran tuh apa? Tipnya Pak. Tipnya berwarna Pak. Ya walaupun nggak semua negara bagian itu begitu gitu. Tapi coba diasimilasikan Pak. Jadi kalau itu properti, tipnya dirubah gitu loh warnanya. Jadi kuning kek, oranye kek, hijau kek, pink gitu. Jadi terus kalaupun memang temanya itu bukan perjuangan ya, temanya itu perayaan ya. Pak,
Kalau temanya perayaan, Pak, bukan anak-anak, Pak, yang dicari benderanya, Pak, ke hutan, Pak. Itu lewat Ya. pasar itu. Dan Ada pembelaan lagi. apa? Kalau benderanya itu bendera pusaka, jadi memang diumpetin sama ketua adatnya itu untuk menguji nasionalisme mereka karena mereka akan menjadi tim merdekanya itu. Pak, mohon maaf, Pak. Kalau pembelaannya seperti itu, Pak, nggak akan ketemu yang namanya piton yang bergerak seperti Oviavagus. Nggak sekalian, Pak. Itu pitonnya bisa nyembur, bisa kayak naja. Nggak. Pembelaannya apa lagi? Oh, yang burung tapi suara monyet. Nah, Ya itu tuh dia lagi mimik, soalnya kan burung kakak tua, jadi dia mimik monyet, minta tolong gitu. gini, Pak. Yang namanya burung kakak tua itu mimiknya dengan kondisi sekitarnya, Pak. Ya, contoh nih. Saya bisa, Pak, punya burung kakak tua yang masih kecil terus saya ajari gitu bisa, Pak. Itu tolong disensor ya. Kau Itu bisa, Pak. Jadi kalau misalnya burung kakak tua itu mimiknya monyet, berarti burung kakak tua itu terbiasa di sekeliling monyet. Apalagi pembelaannya. apalagi ya, lupa. Kayaknya udah itu. Sebelum tanggal 14 Agustus nonton film horor yuk. Horor Indo. Ya apalah pokoknya yang serem. Kenapa? Biar gua terlatih. Serem tuh. Iya. Oh iya sih. Sebelum nonton 14 Agustus itu biar gua terlatih, biar jiwa gua siap menonton apa kata anak-anak sekarang anomali ya. Anomali gitu. Uncanny. Iya, astaga. Ada pembelaan lain? Pembelaan lain masalah kualitas, kenapa stylenya seperti itu, seperti tahun 90-an dan lain-lain. Dia pembelaannya adalah karena memang dibuat seperti itu. Karena apa dibuat seperti itu? Karena ya emang buat anak-anak. Kesempurnaan itu hanya Milik Tuhan. Ngomongnya jangan tektok, mikrofonnya gua aktifin cuma satu. Oke, kalau misal itu namanya art style ya. Art style dibikin tahun 90-an, art style dibikin tahun 80-an, hitam putih dan lain sebagainya, oke. Tapi itu art style, Pak, bukan kualitas. Kalau yang kualitas ya mohon maaf gitu. Kayak misalnya videonya 24 fps gitu ya. Ya 24 frame per second itu tolong dianimasikan semuanya ya. Tapi kalau misalnya memang budgetnya nggak cukup ya, kayak siapa Bintang Takari ya. Bapak Bintang Takari doang yang menganimasikan ya wajar gitu, nggak akan cukup gitu loh. Terus ini juga kita belum ngomong soal konsistensi ya. Konsistensi art style-nya itu nggak ada, Pak. Kayak Bapak bilang itu art style-nya tahun 90-an banget gitu atau 2000-an banget ya. Pak udah pernah main Dota belum, Pak? Atau World of Warcraft deh, 2000-an tuh. Itu game yang lebih tua lagi apa sih? Oh ya, Bapak tahu kartun Honey Bee Hatch? Mama, teng neng neng. Mama, teng neng neng neng. Apa Marvel tahun 90? Kartun Marvel zaman dulu, Batman, Kayak Batman ya kan. Batman tuh art style-nya nggak gitu loh. Spiderman, Yes. Tom and Jerry. Tom and Jerry pun juga sama ya. Art style Tom and Jerry juga nggak waduh, gue bilang burik itu gitu maksud. anomali itu. Anomali itu, Pak, kayak jatuh gitu, wih gitu enggak gitu. Kalaupun emang mau dibikin art style-nya komedi ya komedi beneran gitu. Maksudnya komedi beneran tuh ya udah kayak Tom and Jerry gitu atau kartun-kartun kayak Coyote gitu yang lu tau nggak yang ngejar bip bip tuh apa tuh burung apa itu? Oh itu, Iya, iya. ya itu namanya lupa namanya. Gue sampai nyenderan. Ya itu kayak dia kalau misalnya belum lihat ke bawah gravitasinya tidak applied. Itu Ya. namanya exaggeration. Ya exaggeration. Nah lu anak tenisnya lah gitu. Atau dia bisa jalan lewat terowongan. Ya. Ya kalau di paus tuh biasanya bisa tuh badannya jadi manjang. Nah, badannya jadi manjang kayak gitu-gitu. Itu kalau misalnya emang art style kayak gitu itu ada konsistensinya, Pak. Jadi emang kita dari awal tahu gitu, nggak mungkin orangnya bisa begitu. Nah, itu. Nah, ini enggak gitu. Maksudnya lompatnya begitu, Bu, ya kan. Terus iya jatuhnya astaga itu patah leher itu Patah tulang belakang. iya fraktur tulang belakang, apalagi ada suara krek gitu kan. Itu Pak enggak, Pak. Jadi kalau kartun-kartun atau animasi-animasi tahun 90-an, 2000-an gitu ya melihat hal-hal seperti itu gitu. Sound efeknya tuh enggak krek gitu enggak gitu. Enggak. Bapak coba pelajari namanya uncanniness. Uncanniness ya itu dimana gap antara keaslian dan manusia nyata itu tengah-tengah gapnya dan itu lebih ke arah uncanniness, Pak. Jadi dia bagus enggak gitu. Jelek iya dan menyeramkan. Ya itu soal art style sih ya, sebetulnya soal art style. Ya. Terus apa lagi pembelanya dia? Ini sih katanya direktur eksekutifnya juga, tapi namanya tuh si Sony siapa, Puji siapa lah gitu. Tapi ini wawancaranya sama pihak TV One katanya sih ya nonton aja dulu baru komentar. Tenang, 14 Agustus 2025 kita tonton. Ya, ada lagi? Sih kayaknya Apa lagi Ji yang mau dibahas? terlalu anu. Bukan bermaksud jahat, tapi yang lebih jahat malah sutradara atau pembuat film yang beneran bagus di Indonesia tuh mereka lebih jahat sih sebenarnya kata gue komennya tuh. Ya udah paling
Gua akan menyiapkan mental, masih ada waktu beberapa hari sampai tanggal 14 Agustus 2025. 2 hari lagi ya untuk menonton serial Merah Putih One for All. Cuman gua bakal nonton sekali aja sih sebetulnya. Kalau apalagi kalau dibilang ditayangin tiap tahun ya enggak deh, sekali aja. Mau tiketnya 17.000, mau gue dibayarin tiketnya, mau digratiskan atau gue dibayar gitu ya, kayaknya sekali aja cukup. Katanya sih nggak 17.000. Berapa? 17.000 tuh khusus bioskop daerah mana gitu. Oh, berarti Pak, daerah Jawa kalau nggak salah. oke, ini kan kita di Jawa masih, Jawa Barat. Jawa Tengah maksudnya. Oke, ya udahlah nggak apa-apa lah. Sekali ya gue nonton. Dan gue pastiin sebelum gue nonton gue bakal minum kopi double shot espresso. Dan karena di bioskop itu tidak boleh merekam, ya gue nggak akan ngerekam filmnya. Cuman ya gue cuma mau bilang gue ragu sih kalau dari kualitas animasinya setelah nonton itu gue akan tidak yeping atau berpikir lebih positif dan lain sebagainya. Gue ragu, beneran gue ragu. Tapi ya udah, giving the benefit of the doubt. Apalagi gala premiernya udah ya, dan produser ternama yang sudah bikin film, animasi dan lain sebagainya sudah mengutarakan, angkat bicara, dan hasilnya gimana? Negatif. Negatif. Sangat jelek pakai caps lock. Iya, sampai ada sangat jeleknya caps lock gitu. Ada juga yang bilang ya memang butuh ya apa namanya siang seperti ini apa supaya apa pokoknya butuh yang gelap untuk apa animasi Indonesia tuh makin terang. Ya semoga sih Ya semoga sih ya. gitu. Karena ini kan yang katanya didukung sama pemerintah. Ada lagi? Udah. Sekian dari gua, ini udah jam 4.15. Ya, 4.15 gua lapar. Gua belum makan. Green Wombat out.